Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, GKJ Condong Catur edisi Rabu 21 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih atas kasih dan setia Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kiranya Tuhan berkati dan bimbing agar firman yang disampaikan itu asalnya dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma 8, ayat 28 sampai dengan yang ke-29, yang akan dibacakan oleh adik Laras, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 29 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Laras. Renungan pada pagi hari ini diberi tema tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, perencanaan selalu menjadi awal dalam sebuah tindakan. Tanpa perencanaan yang baik, kemungkinan kegagalan akan terjadi. Oleh karenanya ada kata bijak yang mengatakan, bila kita tidak memiliki perencanaan dalam tindakan kita, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Namun demikian, sebagai orang-orang percaya, apakah kita sudah cukup yakin bahwa rencana yang kita buat pasti berhasil? Setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup beraneka ragam, mulai dari yang menyenangkan, indah, manis, sampai kepada yang pahit, getir, dan menyakitkan. Banyak di antara kita ketika dihadapkan pada pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan, seperti masalah, ujian, kegagalan, penderitaan, tekanan, kesengsaraan, sakit penyakit, krisis, dan sebagainya, cenderung memiliki respon yang negatif, seperti kecewa, putus asa, marah, mengeluh, dan bersungut-sungut. Sikap-sikap yang demikian justru akan menjadi musuh terbesar dan penghalang utama kita berjalan dalam tujuan Tuhan bagi hidup kita. Padahal ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita sebagai hal yang buruk tersebut sebagai cara dan sarana untuk membentuk, mempersiapkan, dan menggenapkan rencana Tuhan. Ayat Nas menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Menjadikan Tuhan yang utama berarti menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Kita melangkah dalam tindakan dengan memiliki panduan yang pasti dan jelas dalam melangkah.
langkah kita akan mantap dan kita tidak akan goyah. Semangat kita akan terus terpelihara sampai kita benar-benar menuntaskan karya kita. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, karena kita tahu bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan hasil yang positif bagi kita yang sungguh-sungguh percaya. Meletakkan rencana kita dalam rencana Tuhan bukan berarti menghapuskan rencana kita, tetapi justru menyempurnakan rencana kita untuk dapat terrealisasi dengan hasil yang baik melalui tindakan kita. Menyertakan dan mempersilahkan Tuhan menyempurnakan rencana kita, menjadikan apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah firman-Mu ini membimbing kami untuk senantiasa menyertakan bahkan mempersilahkan Tuhan di setiap rencana-rencana yang kami buat di dalam kehidupan keseharian kami. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.